Jumpa lagi dengan saya Novi Cahyo Prabowo di JFA Channel, saluran nomor 1 auditor internal pemerintah Indonesia. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial lanjutan mengenai cara melakukan evaluasi manajemen risiko pada perangkat daerah. Kita masuk pada fase kedua, yaitu evaluasi proses analisis risiko dengan menggunakan pengujian validitas skor kemungkinan, dampak, dan risiko menggunakan risk criteria analysis. Pertama-tama, bukalah data risiko yang sudah dibuat oleh perangkat daerah. Bukalah juga tool evaluasi MR perangkat daerah untuk evaluator. Jika Anda belum sempat mengunduhnya, silahkan kunjungi link yang saya cantumkan dalam deskripsi video ini. Oke, pada video sebelumnya kita sudah melakukan evaluasi terhadap proses identifikasi risiko perangkat daerah menggunakan dua pengujian, yaitu Smart Goal Analysis dan Risk Meta Language Analysis. Sekarang kita masuk fase yang kedua, yaitu evaluasi terhadap proses analisis risiko. Proses analisis risiko adalah proses yang melibatkan tentang bagaimana cara mengkuantifikasikan risiko-risiko yang telah teridentifikasi sehingga diperoleh skor atau peringkat risiko tersebut. Skor risiko diperoleh dengan mengkalikan skor kemungkinan dan skor dampak dari risiko tersebut. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara menentukan skornya. Apa arti angka atau nilai skor itu? Apakah angka-angka itu dimasukkan semau gue oleh pemilik resikonya? Apakah boleh resiko-resiko itu diberikan skor rendah semuanya agar pemilik resikonya tidak perlu pusing-pusing membuat rencana tindak pengendaliannya? Berapa angka yang harus dimasukkan pada skor kemungkinannya? Berapa angka yang harus dimasukkan pada skor dampaknya? Nah, perlu Anda ketahui, sebelum memberikan skor kemungkinan dan dampak, pemilik resiko terlebih dahulu harus mempunyai kriteria resikonya. Kriteria resiko itu menjelaskan arti atau makna di balik angka-angka yang diberikan. Jika pemilik resiko belum mempunyai kriteria resiko, hampir dapat dipastikan bahwa skor yang diberikan untuk menilai kemungkinan dan dampak tidak bermakna apapun. Angka itu hanyalah penilaian subjektif pemilik resiko tanpa dasar yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika pemilik risiko merasa bahwa beban pekerjaan yang ditanggung terlalu tinggi atau merasa bahwa anggaran yang dikelola terlalu besar, maka dia merasa perlu untuk memberikan skor tinggi. Apakah begitu? Nah, untuk mencegah penilaian subjektif semacam ini, maka pemilik risiko perlu membuat kriteria risikonya terlebih dahulu. Baiklah, tidak usah bicara panjang lebar lagi, langsung saja kita praktikkan bagaimana melakukan evaluasi proses analisis risiko perangkat daerah. Pertama, lihatlah data risiko perangkat daerah. Bukalah juga tool evaluasi MR perangkat daerah untuk evaluator. Yang file ini. Jadi dua-duanya dibuka ya. Oke, data risiko dari perangkat daerah dan tool evaluasi MR perangkat daerah untuk evaluator. Nah, sekarang perhatikan informasi yang dimasukkan dalam kolom pernyataan risiko dan akibat. Jadi yang ini dan yang ini. Perhatikanlah dua informasi yang ada di sini, yaitu pernyataan risiko dan pernyataan akibat. Sekarang, perhatikan informasi yang dimasukkan dalam kolom pernyataan risiko dan pernyataan akibat. Karena skor kemungkinan dan skor dampak maknanya berkaitan dengan kedua informasi tersebut. Skor kemungkinan menjelaskan tentang berapa persentase kemungkinan risiko itu bisa terjadi di masa depan atau disebut dengan probabilitas. Skor dampak menjelaskan tentang seberapa buruk akibat yang akan ditimbulkan ketika risiko itu benar-benar terjadi atau disebut dengan severity atau tingkat keparahannya. Baiklah, mari kita mulai dengan contoh yang sudah kita kerjakan kemarin. Nah, kemarin kita menemukan bahwa pernyataan sebab risiko dan akibat yang dibuat oleh OPD yang ini ya, jadi pernyataan sebab risiko dan akibat dalam daftar risiko ini ternyata belum valid sehingga tidak dapat digunakan untuk proses evaluasi selanjutnya karena sudah dapat dipastikan bahwa proses selanjutnya juga tidak akan valid. Jadi Anda tidak perlu melihat daftar risiko dari perangkat daerah ini lagi, tetapi kita akan menggunakan daftar risiko baru yang diperoleh dari hasil koreksi pada proses evaluasi fase pertama kemarin. Jadi yang ini.
Jadi kemarin kan kita mengkoreksi dan menemukan inilah pernyataan risiko, sebab dan akibat yang valid. Nah, lalu kemudian kita harus membantu mereka menuntun langkah demi langkah untuk mengulangi seluruh proses penilaian risiko dari awal. Nah, bagaimana jika pada fase pertama sudah lulus? Nah, ya lanjutkan ke fase kedua menggunakan data-data yang valid tersebut. Untuk sementara ini, kita menjumpai kasus ketidakvalidan pada fase pertama, sehingga harus dikoreksi dahulu. Hal ini sekaligus menandakan bahwa perangkat daerah belum memahami proses penilaian risiko secara memadai. Itu artinya inspektorat daerah perlu melakukan sesuatu, misalnya melaksanakan pendampingan secara teratur dan progresif agar perangkat daerah memperoleh pemahaman yang cukup untuk melaksanakan manajemen risiko di instansinya. Oke, kita lanjutkan. Dari hasil evaluasi fase pertama, kita telah menemukan bahwa risiko valid yang telah teridentifikasi adalah proses koreksi RKA sesuai renja terlambat disusun oleh Kasubag Perencanaan. Kemudian akibat yang valid yang sudah teridentifikasi adalah dokumen perencanaan RKA sebanyak 1 dokumen. Ini ada 5 dokumen ya, karena ada 5 dokumen perencanaan, tapi kita akan menggunakan 1 dokumen saja, yaitu RKA. Kita ambil satu saja supaya untuk memudahkan pemahaman kita ya. Jadi ada dokumen perencanaan RKA sebanyak 1 dokumen tidak dapat diterbitkan sesuai rencana yang ditetapkan gitu. Kemudian pengendalian yang sudah dilakukan adalah menambah staf Kasubag Perencanaan atau merekrut tenaga bantu. Maksudnya adalah untuk membantu proses koreksi RKA sesuai renja yang dilakukan Kasubag Perencanaan supaya cepat selesai. Itu adalah salah satu pengendalian yang sudah dilakukan. Kemudian skor yang diberikan terkait kemungkinannya adalah 4 dan skor yang diberikan terkait dampaknya adalah 4 juga. Oke, skor yang diberikan terkait kemungkinannya adalah 4 yang ini. Kemudian skor yang diberikan terkait dampaknya adalah 4 juga ini. Ya, sehingga dari perkalian 2 skor ini diperoleh skor risiko sebesar 16 yang termasuk dalam peringkat kategori risiko tinggi. Nah, sekarang mintalah kepada pemilik risiko kriteria risikonya. Apakah ada? Apa sudah dibuat? Belum? Wah, terlalu. Kalau begitu, oke. Kalau begitu kita dibantu ya. Oke, kita usulkan saja kriteria risikonya seperti ini. Kita lihat di sheet risk kriteria. Oke, kita tetapkan kriteria risiko, kemungkinannya atau keterjadiannya dahulu. Nah, yang ini. Nih, kita tetapkan ini dulu dengan menggunakan skala level 5. Jadi ada 5 level, sehingga ada 5 keterangan paparan mengenai paparan risikonya, yaitu paparan risiko terhadap kemungkinan atau keterjadiannya, yaitu level 1 yaitu jarang terjadi, level 2 kadang terjadi, level ketiga sering terjadi, level 4 sangat sering terjadi, dan level 5 hampir pasti terjadi. Oh iya, keterangan mengenai paparan risiko kemungkinan ini wajib dibuat oleh pemilik risiko. Sekali lagi, wajib dibuat oleh pemilik risiko. Yang ini wajib. Yang ini wajib dibuat, harus ada. Oke, ini saya hilangkan dulu. Oke. Sekarang bagaimana dengan kriteria risiko dampaknya? Kita juga memakai skala 5 sehingga ada 5 keterangan juga, yaitu untuk level 1 tidak signifikan, level kedua kecil, level ketiga sedang, level keempat besar, dan level yang kelima katastrofik. Sekarang kita cermati lagi berapa skor kemungkinan yang diberikan oleh pemilik risiko dalam daftar risiko tadi terkait risiko valid yang telah teridentifikasi. Kita lihat lagi ya, tadi adalah nih, nilai yang diberikan adalah 4 untuk kemungkinan. Artinya risiko ini sangat sering terjadi
Atau dengan kata lain bahwa proses koreksi RKA sesuai renja terlambat disusun oleh Kasubag Perencanaan, atau dengan kata lain resiko bahwa proses koreksi RKA sesuai renja terlambat disusun oleh Kasubag Perencanaan diperkirakan akan sangat sering terjadi. Nah, sekarang dasarnya apa? Mengapa sering terjadi keterlambatan dalam mengkoreksi RKA sesuai renja? Ya, tanyalah pemilik resikonya. Tidak tahu. Oke, kalau begitu kita bantu lagi, dibantu ya. Oke, untuk membantu menemukan validitas dari kriteria kemungkinannya, kita memerlukan data. Data apa? Nah, pada video pertama, evaluasi proses identifikasi risiko, kita menggunakan alat bantu dokumen berupa standar operating procedure untuk menemukan pernyataan sebab risiko akibat yang valid. Nah, SOP ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu kita menemukan atau memahami mengenai seberapa lama sebuah proses atau aktivitas dalam urutan prosedur harus diselesaikan. Semacam standar minimalnya begitu. Oke, coba kita lihat SOP penyusunan RKA yang kemarin. Yang ini ya. Kita lihat SOP-nya ya ini. Nah, ini kita lihat di sini ya, yang risikonya ada di nomor kemarin nomor 6 ini. Kita lihat di sini berapa lama Kasubag Perencanaan ini harus menyelesaikan kegiatan mengkoreksi RKA sesuai renja. Kita lihat pada informasi di sini ada informasi mengenai mutu baku ya pada dokumen SOP ini. Ternyata waktu yang diberikan untuk menyelesaikan koreksi RKA sesuai renja adalah di sini ini 1 hari ternyata. Nah, informasi inilah yang menjadi dasar untuk mencari tahu seberapa sering Kasubag Perencanaan mengerjakan tugasnya, yaitu mengkoreksi RKA sesuai renja melampaui waktu yang ditetapkan sesuai mutu baku ini, sehingga nanti kita bisa menghitung rata-rata keterlambatannya. Nah, berdasarkan kejadian di masa lalu, seberapa sering sih Kasubag Perencanaan terlambat mengerjakan tugas tersebut? Setelah itu, kita tetapkan kriteria kemungkinannya berdasarkan rata-rata jumlah hari keterlambatannya. Jadi sekarang pemilik resiko harus menetapkan yang namanya toleransi atau ambang batas dari kemungkinan keterjadiannya. Jadi berapa hari tugas tersebut mungkin akan terlambat dikerjakan. Misalnya pemilik resiko menetapkan bahwa jika terlambat 0 sampai 1 hari maka dikategorikan masuk ke level 1 atau jarang terjadi. Nah, jika terlambat 2-3 hari masuk ke level 2 yaitu kadang terjadi. Jika terlambat 4-5 hari masuk level 3 yaitu sering terjadi. Jika terlambat 6-7 hari maka masuk ke level 4 yaitu sangat sering terjadi. Dan jika lebih dari 8 hari masuk level 5 yaitu hampir pasti terjadi. Nah, lalu kita wawancarai Kasubag Perencanaan untuk menanyakan berapa hari sih biasanya pekerjaan ini terlambat diselesaikan. Oh, ternyata dari hasil wawancara ditemukan fakta bahwa setiap tahun biasanya Kasubag Perencanaan mengalami keterlambatan rata-rata seminggu. Nah, berarti skor kemungkinan yang diberikan adalah level 4 yaitu sangat sering terjadi. Nah, sekarang kita lihat ke data resikonya berapa skor kemungkinan yang diberikan. Oke. Nah, oh benar ternyata 4. Artinya resiko tersebut kemungkinan terjadinya adalah sangat sering terjadi. Nah, sebagai tambahan kita juga dapat memberikan label atau keterangan mengenai makna dari skor kemungkinan tersebut. Jika 8 hari keterlambatan merupakan toleransi tertinggi atau ambang batas tertinggi yang dapat diterima oleh pemilik resiko, maka keterlambatan lebih dari 8 hari kita tetapkan sebagai dasar menentukan batas tertinggi dari persentase atau probabilitas kejadiannya. Jadi 8 hari adalah probabilitas 100%-nya. Sehingga keterlambatan lebih dari 8 hari akan bermakna bahwa keterlambatan itu probabilitas kejadiannya adalah hampir pasti terjadi
atau 100% di level 5. Setelah itu, kita dapat menghitung proporsi probabilitasnya sebagai dasar untuk menentukan range probabilitas per zona level yang ada. Kita bagi 100% dengan 8 hari keterlambatan, maka diperoleh proporsi sebesar 12,5% per 1 hari keterlambatan. Artinya, keterlambatan 1 hari menyumbangkan probabilitas sebanyak 12,5%. Atau sekitar 13% lah kita bulatkan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan range probabilitasnya sebagai keterangan pedoman toleransi atau ambang batas dari kriteria kemungkinannya, yaitu di sini nih. Nanti kita akan mencari pedoman toleransi ini atau yang namanya ambang batas dengan ini tadi proses mencari range probabilitas. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan range probabilitasnya sebagai keterangan pedoman toleransi atau ambang batas dari kriteria kemungkinannya, yaitu di sini. Ini nanti kita masukkan di sini. Oke. Nah, pedoman toleransi atau ambang batas ini boleh dibuat, boleh juga tidak, atau opsional sifatnya. Karena membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, biaya yang tidak sedikit. Masing-masing resiko akan mempunyai kriteria khususnya sendiri sesuai karakteristik resikonya. Jadi, jika tidak ada waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk mengerjakannya, boleh kok dikesampingkan karena sifatnya opsional. Tetapi untuk keterangan paparan resikonya yang ini, yang di kolom nomor 2 ini wajib yang ini nih. Sementara yang ini opsional. Nah, untuk sementara karena masih pemula, agar tidak terlalu memusingkan, kita gunakan saja yang paling simple. Oke, sampai di sini kita sudah tahu berapa skor kemungkinannya bahwa Kasubag Perencanaan terlambat melakukan koreksi RKA sesuai range, yaitu 1 minggu atau 7 hari, dan 7 hari keterlambatan masuk ke level 4, artinya sangat sering terjadi. Skor kemungkinan selesai. Ini clear. Oke, clear. Sekarang kita beralih ke skor dampaknya. Nah, untuk kriteria risiko dampak biasanya akan selalu berkaitan dengan pencapaian sasarannya. Begini caranya. Kita tahu bahwa sasaran subkegiatannya sudah memenuhi kriteria SMART. Salah satunya adalah, kemarin kriterianya adalah yang M, measurable atau dapat diukur. Nah, kita tinggal melihat indikator apa yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Nah, untuk contoh kasus kita ini, indikator sasaran subkegiatannya adalah jumlah dokumen perencanaan yang harus diterbitkan, yaitu sebanyak 5 dokumen, yaitu ini ada RKA, ada DPA, ada ROPK, ada PK, ada Renja untuk kasus yang kemarin dinas sosial ya. Sementara untuk memudahkan video ini mengambil satu saja dokumen, yaitu RKA. Jadi ada 1 dokumen ya yang harus dicapai. Jadi kita hanya mengambil contoh 1 dokumen perencanaan berupa RKA yang harus diterbitkan tepat pada waktunya. Nah, sekarang seberapa parahkah dampak yang ditimbulkan? Ya, kita mau menganalisis, mengevaluasi mengenai skor dampak ini. Nah, sekarang seberapa parahkah dampak yang ditimbulkan jika dokumen perencanaan RKA ini tidak dapat diterbitkan tepat waktu? Apakah akan berpengaruh secara sistemik dan masif seluruh kegiatan operasional yang akan dijalankan, atau kita lebih senang memiliki sikap mental seperti ini? Terlambat sebulan pun tidak apa-apa, nanti bisa disusulkan no. Yang penting kegiatan masih tetap bisa jalan. Nah, semuanya itu tergantung dari sikap risiko atau risk attitude dan toleransi risiko atau risk tolerance masing-masing pemilik risikonya dan fakta yang terjadi dalam praktiknya. Lalu bagaimana caranya? Oke, kalau begitu kita dibantu ya. Jadi begini, kita perkirakan dokumen perencanaan RKA benar-benar akan mengalami keterlambatan dalam penerbitannya.
Kira-kira dampak apa yang mungkin ditimbulkan? Apakah akan menghambat pelaksanaan kegiatan operasional? Jika iya, maka kita hitung berapa kegiatan yang akan terkena dampaknya akibat terlambatnya penerbitan dokumen RKA ini. Misalnya, 8 dari total 10 kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata tidak dapat dilaksanakan karena belum ada RKA-nya. Maka, total 10 kegiatan inilah yang akan menjadi toleransi atau ambang batas tertinggi terkait dampaknya. Artinya 10 kegiatan yang terkena dampaknya menjadi probabilitas 100%-nya dengan proporsi probabilitasnya per kegiatan adalah sebesar 10%. 100% dibagi 10 kegiatan yang terkena dampaknya. Maka dari proporsi ini kita dapat menentukan range probabilitasnya per zona levelnya seperti berikut ini. Jika 0 sampai 2 kegiatan yang terkena dampaknya, maka masuk kategori level 1, yaitu dampaknya tidak signifikan. Kemudian jika 3 sampai 4 kegiatan yang terkena dampaknya masuk level 2, yaitu dampaknya kecil. Jika 5 sampai 6 kegiatan yang terkena dampaknya masuk level 3 atau sedang. Jika 7 sampai 8 kegiatan yang terkena dampaknya masuk ke level 4 atau besar, dan lebih dari 9 kegiatan yang terkena dampaknya maka masuk level 5 katastrofik. Untuk kasus ini 8 dari 10 kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata tidak dapat dilaksanakan karena belum ada RKA-nya, sehingga masuk dalam kategori level 4 yaitu besar. Kita masukkan skor ini ke dalam daftar resikonya di sini. Nih 4, dampaknya besar. Oke, sampai di sini kita telah mendapatkan 2 skor, yaitu skor kemungkinan dan dampak ya. Kemungkinannya adalah 4 dan dampaknya 4 jika dikalikan sama dengan 16. Nah, angka 16 inilah skor resikonya. Oke. 16 ini adalah skor resiko. Oke, yang ini skor resikonya ya. Sekarang kita tentukan apa kriteria resikonya untuk menjelaskan arti dari skor 16 tersebut. Karena kita menggunakan 5 zona level kriteria kemungkinan dan 5 zona level kriteria dampak, maka skor resiko tertinggi adalah 25. Yaitu dari hasil perkalian skor tertinggi kemungkinan dan skor tertinggi dampak, yaitu 5 kali 5. Dan skor risiko terendah adalah 1, yaitu dari hasil perkalian skor terendah kemungkinan dan skor terendah dampak, yaitu 1 kali 1. Oke, langkah selanjutnya kita menetapkan jumlah zona level resikonya. Zona level resiko yang biasa digunakan adalah 4 zona level, yaitu resiko level rendah, level sedang, level tinggi, dan level sangat tinggi. Bisa juga sih dibuat 5 level, misalnya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tapi nanti akan terlalu rumit. 4 level saja sudah cukup. Selain itu, 4 zona level resiko ini nantinya juga ada korelasinya dengan 4 opsi strategik dan 4 opsi taktis dalam menentukan rencana tindak pengendalian yang efektif, yang akan saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, sekarang kita temukan dulu range skor resikonya pada tiap zona level. Ingat, skor resiko adalah perkalian skor kemungkinan dan dampak. Jadi range resikonya dibuat berdasarkan angka dari hasil perkalian tersebut. Anda dapat lebih memahaminya dengan membuat peta resiko seperti ini. Nah, ini angka hasil perkalian skor kemungkinan dan dampak antara lain adalah 1 kali 1 ketemu di sini 1. Kemudian 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. Jadi akan ditemukan rentang angka 1 terendah, 25 tertinggi. Jadi angka yang muncul adalah ada 14 angka berbeda, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 12, 15, 16, 20, dan 25. Jadi ada 14 angka skor resiko. 14 angka ini kita masukkan ke dalam ring-nya masing-masing sesuai zona level resikonya. Misal jadinya skor 1, 2, 3, dan 4 masuk level rendah, yaitu dengan ring 1 sampai 4. Skor 5, 6, 8, dan 9 masuk level sedang, yaitu dengan range nilai 5 sampai dengan 9. Skor 10, 12, 15, 16 masuk level tinggi, yaitu dengan range nilai 10 sampai dengan 16. Dan skor 20 dan 25 masuk level sangat tinggi, yaitu dengan range nilai 20 sampai dengan 25. Oke, sampai di sini proses evaluasi selesai dan disimpulkan bahwa resiko terkait sasaran subkegiatan, yaitu subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan sasaran subkegiatannya adalah menerbitkan dokumen perencanaan RKA sebanyak 1 dokumen, memiliki skor kemungkinan 4, artinya sangat sering terjadi. Kemudian skor dampaknya adalah 4, artinya dampaknya besar. Dan memiliki skor resiko 16, artinya resiko ini termasuk dalam predikat resiko tinggi. Maka akan diperlukan rencana tindakan untuk menguranginya, yaitu dengan membuat rencana tindakan pengendalian yang akan saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan bunyikan loncengnya. Jayalah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.